1859-1085. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum perencanaan pembelajaran dan analisis karakteristik siswa dalam menjalankan sebuah proses pembelajaran. Pendidik tidak bisa lepas dengan adanya sebuah perencanaan. Dalam perencanaan pembelajaran tentunya harus sesuai dengan dasar hukum. Dasar hukum ini merupakan seperangkat peraturan dan perundangan yang menjadi panduan pokok dalam pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia. Maka, perencanaan yang baik harus sesuai dengan dasar hukum, sehingga perencanaan pembelajaran dapat terarah, teratur, dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Jadi, dasar hukum ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lalu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, lalu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Permendikbud Nomor 54, 64, 65, 66 pada tahun 2013. Baiklah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pada bab 1 pasal 1 tertulis definisi pendidikan yang berbunyi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, pendidikan merupakan proses yang disengaja dan dipikirkan secara matang. Nah, kegiatan pembelajaran harus direncanakan terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Ketika proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, maka tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, yang kedua selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, pada pasal 1 telah dijelaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, lalu dijelaskan kembali pada pasal 2 ayat 1 yang termasuk lingkup standar nasional pendidikan meliputi yang pertama ada standar isi. Standar isi ini merupakan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi mata pelajaran dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik. Yang kedua ada standar proses. Jadi, standar proses ini merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Yang ketiga, ada standar kompetensi lulusan. Yang keempat, ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima, ada standar sarana dan prasarana. Yang keenam, ada standar pengelolaan. Yang ketujuh, ada standar pembiayaan, dan yang terakhir ada standar penilaian pendidikan. Dasar hukum selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, di sini alasan perubahan ini yaitu untuk menyelaraskan Standar Nasional Pendidikan dengan dinamika perkembangan masyarakat, lokal, nasional, dan global guna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Jadi, pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 ini terdapat beberapa perubahan pasal-pasal. Baiklah, dasar hukum selanjutnya yaitu Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Standar kompetensi lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar. Selanjutnya ada Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar. Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar isi disesuaikan dengan substansi
tujuan pendidikan nasional dalam domain sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Dasar hukum selanjutnya yaitu Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan. Standar proses pendidikan dapat diartikan sebagai suatu bentuk teknis yang merupakan acuan atau kriteria yang dibuat secara terencana dalam pelaksanaan pembelajaran. Perencanaan proses pembelajaran yang terdapat pada Permendikbud nomor 65 tahun 2013 meliputi silabus dan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, yang pertama silabus. Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat identitas, mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan sumber belajar. Yang kedua ada RPP. Jadi RPP ini terdiri dari identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan. Yang kedua ada identitas mata pelajaran, ada kelas atau semester, ada materi pokok, alokasi waktu, ada tujuan pembelajaran, ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, ada materi pembelajaran, ada metode pembelajaran, ada media pembelajaran, ada sumber belajar dan penilaian hasil pembelajaran. Dasar hukum yang terakhir yaitu ada Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan. Di sini terdapat 3 penilaian yaitu penilaian kompetensi sikap, penilaian kompetensi pengetahuan, dan penilaian kompetensi keterampilan. Nah, penilaian kompetensi sikap dapat dilakukan dengan observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik. Yang kedua ada penilaian kompetensi pengetahuan, dapat dilakukan dengan tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Nah, yang ketiga ada penilaian kompetensi keterampilan, dapat dilakukan dengan tes praktek. Dalam perencanaan pembelajaran, selain harus sesuai dengan dasar hukum yang telah diatur, pendidik juga harus memahami karakteristik siswa. Nah, karakteristik siswa pada dasarnya menggambarkan tentang kondisi peserta didik, seperti ciri-ciri, latar belakang, dan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk karakteristik siswa. Secara umum, karakteristik siswa dibagi menjadi 4 karakter, yaitu yang pertama ada senang bermain, yang kedua, anak-anak itu senang bergerak. Yang ketiga, senang bekerja dalam kelompok. Yang keempat, senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Selain itu, terdapat karakteristik lain yang harus diketahui oleh pendidik, seperti kemampuan awal peserta didik, bakat peserta didik, dan minat dari peserta didik. Manfaat memahami karakteristik siswa yang pertama yaitu penguasaan guru terhadap karakteristik siswa dapat membantu dalam membuat perencanaan pembelajaran, seperti menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang kedua yaitu mengetahui kelebihan yang dimiliki siswa dan dapat meningkatkannya. Yang ketiga dapat mendeteksi kelemahan yang dimiliki siswa dan memperbaikinya. Yang keempat, guru akan mampu membimbing dan mengarahkan siswa sehingga kegiatan pembelajaran akan terlaksana dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah analisis karakteristik. Di sini yaitu tentang tahapan perkembangan menurut teori Piaget. Jadi, Piaget lebih menitik beratkan pada struktur kognitif. Berikut terdapat 4 tahap perkembangan menurut Piaget. Yang pertama, tahap sensori motor, yaitu pada usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, pada tahap praoperasional, yaitu usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret, yaitu usia 7 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir, tahap operasional formal, yaitu usia 11 tahun ke atas. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.